Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Triwulandari. Saya dari kelas A1, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan pengertian, jenis, dan manfaat dari semantik. Pengertian semantik. Firhar tahun 2010 dalam Danawati dan kawan-kawan di tahun 2017 halaman 87 mengemukakan bahwa semantik adalah ilmu yang mempelajari makna. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani, yakni semantikos yang artinya memberikan tanda penting. Dengan kata lain, secara etimologi, semantik adalah pembelajaran tentang makna tanda. Istilah semantik pertama kali digunakan oleh seorang filolog Prancis bernama Michel Braille pada tahun 1883. Kata semantik kemudian disepakati sebagai istilah yang digunakan dalam bidang linguistik sebagai ilmu mempelajari tentang tanda-tanda linguistik dengan hal-hal yang ditandainya. Selanjutnya pengertian semantik menurut para ahli. Tarigan mengemukakan semantik adalah telaah makna yang menelaah lambang-lambang atau tanda-tanda yang menyatakan makna, hubungan makna yang satu dengan yang lain, dan pengaruhnya terhadap manusia dan masyarakat. Dibukukan pada tahun 1985 di halaman 7. Selanjutnya, Abdul Khair. Ia mengemukakan semantik adalah salah satu dari 3 tataran analisis bahasa atau fonologi, gramatikal, dan semantik yang fokus mempelajari makna atau arti dalam bahasa. Dibukukan pada tahun 2013 di halaman 2. Selanjutnya, Kri Dalaksana. Ia mengemukakan semantik adalah bagian dari struktur bahasa yang membahas makna suatu ungkapan atau kata atau cabang ilmu bahasa yang mengkaji antara lambang dan referennya. Misalnya, kata kursi yang bereferen dengan sebuah benda yang fungsinya dipakai duduk dengan kaki terdiri atas 4. Dibukukan pada tahun 1993 halaman ke-193. Kemudian Keraf. Ia mengemukakan semantik adalah bagian dari tata bahasa yang meneliti makna dalam bahasa tertentu, mencari asal mula dan perkembangan dari arti suatu kata. Dibukukan pada tahun 1982. Dan yang terakhir adalah Izutsu. Ia mengemukakan semantik sebagaimana yang dipahami oleh ahli linguistik adalah ilmu yang berhubungan dengan fenomena dalam pengertian yang lebih luas dari kata. Izutsu dalam Aminuddin di tahun 2000 halaman 2-3. Selanjutnya, jenis-jenis semantik. Menurut Khair tahun 2015 halaman 6-11, terdapat 4 jenis semantik yang dibedakan berdasarkan tataran atau bagian dari bahasa yang menjadi objek penelitiannya. 4 jenis semantik tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu semantik leksikal, yang merupakan jenis semantik yang objek penelitiannya adalah leksikon dari suatu bahasa, misalnya bahasa Indonesia. Yang kedua, semantik gramatikal. Semantik ini merupakan jenis semantik yang objek penelitiannya adalah makna-makna gramatikal dari tataran morfologi. Selanjutnya, semantik sintaksial. Semantik ini merupakan jenis semantik yang sasaran penyelidikannya bertumpu pada hal-hal yang berkaitan dengan sintaksis. Dan yang terakhir, semantik maksud, yang merupakan jenis semantik ini yaitu berkenaan dengan pemakaian bentuk-bentuk gaya bahasa seperti metafora, ironi, litotes, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu manfaat semantik. Pengetahuan semantik akan memudahkan para penulis seperti jurnalis dalam memilih dan menggunakan kata dengan makna yang tepat dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat umum. Tanpa pengetahuan akan konsep-konsep polisemi, homonimi, denotasi, konotasi, dan nuansa-nuansa makna tertentu akan sulit bagi mereka untuk dapat menyampaikan informasi secara tepat dan benar. Bagi akademisi bahasa dan sastra, pengetahuan semantik akan banyak memberi bekal teoritis untuk menganalisis bahasa dalam penelitian bahasa atau untuk lebih menguasai dan memahami bahasa spesifik yang sedang dipelajarinya. Kemudian bagi seorang guru atau calon guru, pengertian semantik akan memberi manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Manfaat teoritis karena
Seorang pengajar bahasa harus pula mempelajari dengan sungguh-sungguh akan bahasa yang diajarkannya. Sedangkan manfaat praktis akan diperolehnya berupa kemudahan bagi dirinya dalam mengomunikasikan bahasa itu kepada murid-muridnya melalui berbagai makna yang tepat guna yang dikuasai karena memahami semantik. Selanjutnya yaitu hakikat makna. Yang pertama, makna adalah hasil hubungan antara bahasa dengan dunia luar. Yang kedua, penentuan hubungan terjadi karena kesepakatan para pemakai. Dan yang ketiga, perwujudan makna itu dapat digunakan untuk menyampaikan informasi sehingga dapat saling dimengerti. Selain itu, Harimurti di tahun 2008 dibukukan pada halaman 148 juga berpendapat bahwa makna atau meaning, linguistic meaning atau sensi dapat merujuk pada beberapa maksud, yakni yang pertama, maksud pembicara. Yang kedua, pengaruh satuan bahasa dalam pemahaman persepsi atau perilaku manusia atau kelompok manusia. Yang ketiga, hubungan dalam arti kesepadanan atau ketidaksepadanan antara bahasa dan alam di luar bahasa atau antara ujaran dan semua hal yang ditunjukkannya. Dan yang terakhir, yaitu cara menggunakan lambang-lambang bahasa. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi kali ini yaitu bahwa arti semantik adalah cabang linguistik yang mempelajari arti atau makna yang terkandung pada suatu bahasa, kode, atau jenis representasi lain. Namun, dalam konteks linguistik, tanda atau lambang yang dimaksud menyangkut kode atau bahasa spesifiknya, yaitu kata atau satuan gramatika yang lebih kecil lainnya yang memiliki makna. Sehingga, jika ada yang bertanya, apakah ilmu semantik itu? Ilmu semantik adalah ilmu yang mempelajari lambang atau tanda seperti kata yang menyatakan makna, serta hubungan dan pengaruhnya terhadap penutur atau penggunanya atau disebut sebagai manusia. Sekian presentasi saya kali ini. Semoga ilmu-ilmu yang telah saya paparkan di materi ini dapat berguna buat kalian yang telah menonton PowerPoint dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.